Halo Sobat Seruni, sesi kali ini kita akan mempraktekkan cara mengusulkan SPTJM bulan berjalan. Pertama, kita mengakses seruni.lldikti6.id, lalu pilih user perguruan tinggi. Kita masukkan kode perguruan tinggi, password, dan juga kode CAPTCHA yang tersedia. Tampilan awal seperti biasa di modul admin perguruan tinggi akan tampil pop-up informasi dari LLDikti 6. Kita dapat melihat informasi apa saja yang diinfokan oleh LLDikti 6. Lalu kita masuk di menu pencairan Serdos. Kita pilih Serdos bulan berjalan. Di sini, saat periode pengusulan Serdos bulan berjalan, akan tampil nama-nama dosen yang ada di perguruan tinggi. Ada dosen yang semuanya checklist hijau, tandanya dosen tersebut layak untuk diusulkan. Maka akan muncul tombol diusulkan dan juga tidak. Ada juga dosen yang salah satunya ada silang merah. Kita dapat melihat silang merah ini ada di bagian mana. Contohnya di sini, status BKD silang merah. Artinya dosen tersebut belum mengunggah BKD untuk periode pencairan ini. Maka tombol yang muncul hanya tidak. Jadi kita tidak bisa mengusulkan untuk dosen yang tidak memenuhi salah satu syarat pencairan. Untuk dosen yang checklist hijau semua, admin perguruan tinggi dapat mengusulkan ataupun tidak mengusulkan. Bisa memilih tidak mengusulkan jika ternyata pada bulan tersebut status keaktifan dosen berubah. Misalnya kena sanksi, cuti, atau studi lanjut. Langsung kita praktekkan ketika kita memilih diusulkan. Kita pilih usulkan, lalu kita proses. Lalu untuk dosen checklist hijau semua, kita coba pilih tidak diusulkan. Jika kita memilih tidak diusulkan, kita mengisi alasan keterangan kenapa dosen tersebut tidak diusulkan. Misalnya, karena studi lanjut. Karena status dosen tersebut aktif, pengelola perguruan tinggi dapat mengubah status keaktifan dengan cara pilih status keaktifan. Lalu di-upload dokumen untuk mengubah status keaktifannya. Lalu klik proses. Otomatis dosen tersebut akan menjadi lampiran 2, dosen yang tidak diusulkan. Lalu untuk dosen yang ada salah satu dokumennya tidak memenuhi, atau ada silang merah di salah satu syarat pencairan tunjangan profesi, maka hanya muncul tombol tidak, dan kita harus memilih tidak. Ketika kita memilih tidak diusulkan, jika kita tidak akan merubah status keaktifan, maka kolom ini diabaikan saja. Hanya memilih tidak, lalu klik proses. Di halaman ini, semua dosen sudah diproses semua. Kita dapat mengeceknya dari status usulan. Belum proses, tidak ada dosen yang belum diproses. Sudah diusulkan, kita klik filter, maka akan muncul nama-nama dosen yang diusulkan. Atau kita coba cek dosen yang tidak diusulkan. Akan muncul nama-nama dosen yang tidak diusulkan. Setelah proses data Serdos selesai, kita klik SPTJM. Di menu SPTJM, maka akan muncul kolom seperti ini. Nama perguruan tinggi,
jumlah diusulkan, jumlah tidak diusulkan, revisi usulan jika ada revisi, download, upload, dan preview upload. Karena kita belum memproses untuk tanda tangan dan diunggah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah download SPTJM. Dengan cara mengisi nomor surat, nama pejabat, NIDN pejabat, NIP pejabat, lalu kita pilih jabatannya. Apakah rektor, direktur, ketua, atau PLT. Kota diisikan kota domisili, misalnya Surakarta. Tanggal tanda tangan diisikan tanggal penandatanganan dokumen. Di sini ada kop surat atas dan kop surat bawah. Jika perguruan tinggi hanya menggunakan satu kop surat, yaitu kop surat atas, maka abaikan saja kop surat bawah. Jadi hanya mengunggah di kop surat atas. Lalu kita klik simpan settingan cetak. Kemudian kita unduh SPTJM. Dokumen ini yang nantinya akan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Di sini ada lembar pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ada nomor, penanda tangan sesuai yang sudah diisikan, dan ada poin-poin format SPTJM, tanggal dan kota, lalu lembar ini nanti akan dicetak untuk ditandatangani dan dibubuhi materai. Form 1 juga ditandatangan, dan form 2 juga ditandatangani. Setelah diunduh, cetak dan di-scan, lalu kita upload. Ketika sudah di-upload, maka statusnya akan menjadi sukses upload dan muncul tanggal penguploadan. Kita juga bisa melihat preview dokumen yang sudah kita unggah. Di sini ada kolom revisi usulan, ajukan revisi. Pengelola perguruan tinggi bisa mengajukan revisi saat periode SPTJM masih terbuka. Caranya dengan klik ajukan revisi. Keterangannya merubah dosen yang tidak diusulkan menjadi diusulkan. Dan statusnya menunggu persetujuan. Jika seperti ini, maka admin perguruan tinggi menunggu revisi usulan di ACC oleh LLDikti 6 untuk kemudian memproses lagi SPTJM-nya. Ketika revisi kita sudah disetujui oleh LLDikti 6, maka tampilannya seperti ini. Revisi usulan disetujui. Lalu kita dapat mengubah di data Serdos. Kita pilih dosen yang sudah diusulkan atau tidak diusulkan tadi. Lalu pilih batalkan. Dan kita pilih belum proses. Lalu kita pilih kembali untuk diusulkan. Klik proses. Selanjutnya, kita download ulang SPTJM dengan jumlah diusulkan 2 dan jumlah tidak diusulkan 2. Nomor surat, nama pejabat, NIDN pejabat, NIP pejabat, jabatan, kota, tanggal tanda tangan. Karena masih sama, kita hanya simpan settingan cetak. Lalu kita unduh lagi SPTJM-nya. Selanjutnya kita klik revisi upload.
Dan kita unggah lagi SPTJM yang sudah kita scan. Statusnya akan menjadi seperti ini, sukses upload dan tanggal waktu penguploadan dokumen. Jika tidak ada revisi, maka proses pengajuan SPTJM sudah selesai. Demikian tadi untuk Serdos bulan berjalan. Pengusulan SPTJM tanggal 11 sampai dengan 15 tiap bulannya, atau dapat mengikuti informasi lebih lanjut dari LLDikti 6. Terima kasih.